Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan ya, Spoiler Moon is back. Oke, di sini gua mau bawain satu novel, satu cerita. Yang mana novel ini kalau misalnya kalian cari versi Cinanya itu bahkan udah nggak ada gitu. Jadi ini adalah komik yang menurut gue bagus, tapi karena terlalu banyak intrik, terlalu banyak trik, terlalu banyak manipulasi di dalamnya, kemudian oleh pihak Cina itu kemudian di blacklist. Jadi di peredaran di Cinanya itu malah udah nggak ada sama sekali. Memang sulit ya mencari komik berikutnya setelah Magic Emperor itu sulit banget, dan untuk selevel itu sulit. Jangankan Magic Emperor, Tales of the Demon and God yang selevel itu aja nggak nemu-nemu untuk komik Cina. Dan komik ini, balik lagi gue mau bilang bahwa komik ini tuh sebenarnya bagus, meskipun kesan pertama gue jelek, karena komik ini tuh agak-agak aneh. Dia menceritakan tentang kultivator yang bernama Fang Yuan, yang mana dia adalah seorang Master of Gu. Ya, sesuai dengan nama komiknya, Master of Gu. Jadi dia berkultivasi dengan menggunakan Gu, atau juga kadang disebut dengan ulat Gu gitu, Gu worm. Nah itulah. Yang menurut gue aneh adalah biasanya di komik-komik fiksi gitu ya, itu tuh menceritakan orang yang tambah kuat dengan menggunakan kekuatan roh iblis yang luar biasa hebat. Maksudnya dia mengerikan, seram, berbadan besar dan seterusnya. Semakin dia besar maka semakin dia kuat. Contohlah di Tales of the Demon and God, yang mana level tertinggi kalau di novelnya itu adalah level dragon gitu ya. Ada tingkatannya. Tapi di komik ini tuh agak aneh bahwa dia itu menggunakan Gu itu nanti bisa berbentuk serangga atau benda-benda kecil lainnya. Ada sih yang ukuran jumbo itu ada, tetapi sangat jarang. Kebanyakan Gu-nya itu adalah serangga-serangga kecil, entah itu ulat, entah itu kumbang. Bahkan kekuatan Gu milik MC sebelum dia mati itu adalah Cicanda. Itu dia kayak semacam lalat yang punya suara kencang ketika di siang hari gitu loh. Ada suara nging lah kayak gitu, Cicanda. Yang mana gara-gara si Cicanda ini MC kita harus mati, dibunuh oleh orang-orang yang mengkhianati dia dengan tuduhan bahwa si bahwa si Fang Yuan ini adalah iblis, meskipun memang dia mempraktekkan cara-cara iblis gitu ya. Dia dibunuh, lalu kemudian ternyata dia reinkarnasi kembali ke masa mudanya, masa dimana dia masih kecil, yang mana itu adalah titik terendah dia yang semula adalah orang jenius, dipanggil jenius di masa mudanya, tetapi ketika dilakukan tes bakat, dia hanya berada di tingkat 3, sedangkan saudara kembarnya itu ada di tingkat 1. Jadi perlakuan yang sebelumnya dia dipuja-puja langsung berputar drastis. Dia diperlakukan layaknya gelandangan. Tapi ini adalah kali kedua si Fang Yuan hidup. Dia tidak terkejut dan
dia fokus untuk mengembangkan bakatnya sampai akhirnya dia bisa mendapatkan kekuatan dari Gu yang sangat jarang gitu ya. Dari ingatan dia di masa lalu, dia mencoba mencari-cari Gu yang tersembunyi dan dia menemukannya, lalu dia terus berkembang. Ya. Si Fang Yuan ini juga terkenal sangat cerdik dan memang moralitasnya buruk. Misalnya, sebelum cerita ini, desanya itu akan diserang oleh kawanan serigala. Tetapi dia nggak peduli, dia bodoh amat. Dia memilih untuk tidur karena dia tahu bahwa desanya bisa bertahan. Jadi dia nggak mau ambil pusing, dia nggak mau ambil resiko, dia nggak mau ikut terlibat. Dia milih balik dan tidur, bayangkan. Nah ini salah satu kontroversi ya, biasanya itu bisa menjadi sebuah contoh yang buruk. Ini yang ditangkap oleh orang-orang dari Cina, makanya salah satu alasan kenapa kok komik ini kemudian diblokir. Banyak sih. Selain itu, selama dia sekolah dia juga selalu membuli teman-temannya dengan cara mengambil batu kultivasinya mereka dengan memalak mereka. Tidak hanya orang luar, bahkan saudara kembarnya sendiri juga dipalak oleh si Fang Yuan ini. Cerita lebih lengkapnya tentu rekan-rekan bisa menonton komiknya mulai dari chapter 1 sampai dengan chapter 99. Itu adalah chapter terakhir yang diupdate sekitar 2 tahun lalu. Jadi ya memang si komik ini tuh ya nggak tahu nanti akan ada kelanjutannya atau tidak. Tapi yang jelas di Cina sudah diblokir. Memang ini kemudian jadi PR untuk mencari terjemahannya, karena Ane biasanya itu ngambil referensi dari Cinanya supaya nggak terlalu banyak kesalahan. Cuman karena di Cinanya sudah diblokir, maka kemudian yang bisa dicari adalah versi Inggrisnya. Ya semoga kalian bisa menikmati. Oh, satu lagi, kenapa kok nggak nggarap Gu Chang'e alias The Villain of Destiny? Alasannya sangat sederhana sih, gue nggak bisa menikmati komiknya, satu. Kedua, alurnya itu monoton. Bahwa Gu Chang'e ketemu dengan putra kebajikan atau MC lah katakan, sosok yang seharusnya menjadi MC, tokoh baik, lalu kemudian dijatuhkan, dapat ceweknya. Itu terus berulang-ulang. Nah itu yang membuat menjadi jenuh. Gue udah coba untuk membaca dan mengikutinya, tapi memang ya batasan gue sampai di situ. Akhirnya gue coba untuk garap ini Master of Gu. Semoga nanti responnya baik. Kalau responnya baik tentu kita akan lanjutkan sampai akhir. Langsung aja kita akan masuk ceritanya. Cerita sebelumnya itu menceritakan Fang Yuan setelah turnamen gitu ya, turnamen skenario. Kemudian dia pergi ke hutan. Untuk melanjutkan kultivasinya, dan dia mendapatkan telinga rumput yang mana itu bisa digunakan untuk mengintai musuh. Pendengarannya menjadi semakin tajam. Nah di situ kemudian Fang Yuan mulai membunuh beberapa ekor serigala petir, yang mana itu hanyalah sebagian kecil dari koloni serigala petir yang akan datang menuju ke desa Fang Yuan. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Langit di atas gunung Qianmou ditutupi oleh awan gelap, pertanda akan datangnya badai. Di salah satu sisi gunung yang terpencil, kawanan serigala petir datang mengelilingi Fang Yuan. Biasanya seorang Master Gu peringkat 2 akan merasa putus asa jika dikerumuni oleh serigala petir sebanyak itu.
tapi ekspresi Fang Yuan tetap tenang. Ya, Fang Yuan sekarang berada di peringkat 2 Master of Gu. Pertempuran Fang Yuan dengan serigala petir berlangsung cukup lama dan terdapat banyak genangan darah di mana-mana. Beberapa serigala petir sudah tumbang, tanda bahwa Fang Yuan mendominasi pertempuran itu. Dengan semangat membunuh, Fang Yuan kembali menyerang serigala petir tersebut dengan melompat dari sisi kirinya. Serigala petir tersebut melompat untuk menyerang Fang Yuan juga. Dengan penuh semangat, serigala itu membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan gigi yang tajam. Melihat gerakan serigala petir ini, Fang Yuan tidak menghindar. Ia melambaikan tangan kanannya. Fang Yuan kemudian berkata, "Moonblade." Dari tangan kanannya kemudian muncul sebuah bilah cahaya yang langsung menyerang serigala petir tersebut. Serigala petir yang malang langsung terbelah menjadi 2 dan darah memancar bak hujan yang turun. Kemudian Fang Yuan menggunakan Gu permata putih dan menyebabkan tubuhnya bersinar dengan cahaya putih seperti permata. Lalu Fang Yuan menahan serangan serigala petir dari segala arah. Para serigala petir itu mencoba menggigit dan mencakarnya. Namun semua serangan tersebut dapat ditahan oleh perlindungan dari Gu permata putih. Bahkan itu sampai membuat gigi dari serigala petir semuanya patah. Kemudian Fang Yuan dengan ganas memukul dan menendang serigala-serigala itu. Bahkan beberapa serigala langsung mati di tempat. Fang Yuan benar-benar mendominasi pertempuran kali ini. Sayangnya, Primeval Essence milik Fang Yuan mulai habis. Meskipun ia merupakan Master of Gu, tetapi Primeval Essence dan aparatur yang dia miliki saat ini kurang dari 50%. Primeval Essence dan aparatur itu kayak tenaga dalamnya lah kurang lebih. Sedangkan masih ada beberapa serigala petir yang tersisa di sana. Berhadapan dengan situasi ini, Fang Yuan memutuskan untuk menggunakan Gu sisik penyembunyi untuk membuat tubuhnya menghilang. Serigala petir mencari keberadaan Fang Yuan namun tidak bisa menemukan jejaknya. Sementara itu, Fang Yuan hanya bersembunyi dan mengamati mereka sambil memulihkan Primeval Essence miliknya. Gu sisik penyembunyi merupakan musuh terbesar bagi para serigala petir karena mereka ini hanya mengandalkan penglihatan, sedangkan penciuman mereka sangatlah buruk. Waktu berlalu dan Primeval Essence milik Fang Yuan mulai pulih. Kawanan serigala petir kini mulai ketakutan. Mereka bahkan mulai mundur, tapi Fang Yuan dengan segera menyerang kawanan serigala itu. Fang Yuan tidak membiarkan satupun dari mereka sampai melarikan diri. Tinju dilapisi dengan cahaya permata putih mengenai salah satu serigala, dan serigala tersebut terlempar hingga jauh. Karena kekuatan Fang Yuan yang telah pulih, ia berhasil membunuh 4 serigala lainnya dalam sekejap. Sedangkan serigala-serigala yang tersisa kini kehilangan semangat bertarung mereka dan memilih untuk melarikan diri. Melihat semua itu, Fang Yuan tidak mengambil pusing. Dia menilai bahwa kondisi ini sudah aman. Dia juga tidak berpikir untuk mengejar para serigala petir itu lagi. Kini dia segera mengambil bola mata dari serigala petir yang sudah mati dan berniat untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba di saat itu, awan tebal sudah menutupi langit dan angin kencang
berhembus dengan kuat. Dari kejauhan auman serigala petir terdengar, dan kali ini ekspresi Fang Yuan mulai terlihat serius. Fang Yuan ingat bahwa hari ini adalah hari di mana serigala petir menyerang dengan jumlah yang sangat besar. Jika dia tetap tinggal di sana, maka dialah yang akan mati. Fang Yuan segera menggunakan gu telinga rumput komunikasi tanah miliknya. Dari situ ia bisa mendeteksi adanya gerombolan serigala petir yang mendekat. Fang Yuan tahu bahwa jarak mereka masih cukup jauh. Jadi Fang Yuan masih bisa merasa tenang dan dia yakin bahwa dia bisa mencapai desa sebelum para serigala petir itu menyerang. Fang Yuan juga menyadari bahwa serigala petir itu cerdas. Mereka memilih untuk menyerang desa di saat cuaca buruk seperti ini. Dengan memanfaatkan kebisingan angin dan suara dedaunan hutan yang saling bergesekan, itu cukup untuk menyembunyikan pergerakan mereka. Mengetahui semua itu, Fang Yuan segera mempercepat langkahnya dan kembali menuju desa. Dalam perjalanan, Fang Yuan bertemu dengan sekelompok Gu Master yang beranggotakan 5 orang. Salah satunya adalah Gu Yuepeng, teman sekelas Fang Yuan yang seringkali menjadi korban intimidasi dan juga pemerasan Primeval Stone. Saat bertemu, Fang Yuan hanya meliriknya sebentar, lalu kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Melihat itu, Gu Yuepeng menjadi marah karena dia merasa diabaikan oleh Fang Yuan. Tapi pemimpin kelompok itu segera menghentikan Gu Yuepeng. Dia memperingatkan bahwa mereka tidak boleh melambat karena hari ini mereka harus memburu lebih banyak serigala petir lagi dan supaya jajaran mereka berada di tingkat paling atas. Mendengar peringatan itu, Gu Yuepeng tidak punya pilihan lain selain menahan amarahnya dan kembali melanjutkan perjalanan bersama kelompoknya. Beberapa waktu berlalu, kelompok itu sama sekali tidak menemukan serigala petir selama perjalanan mereka. Padahal langit sudah mulai gelap dan hujan badai pun turun. Setelah berjalan beberapa waktu, tiba-tiba auman serigala petir terdengar dari kejauhan. Pada saat itu juga, wajah dari pemimpin kelompok Gu Master itu tiba-tiba tampak pucat dan segera memerintahkan para anggotanya untuk berlari. Sekelompok Gu Master tersebut langsung lari tunggang langgang, lari secepat mungkin. Namun Gu Yuepeng terjatuh. Dia tampaknya agak ceroboh. Tanpa basa-basi, dia langsung diserang oleh serigala petir. Saat Gu Yuepeng jatuh ke tanah, dia berusaha melawan dari serangan serigala petir. Sayangnya ia gagal. Serigala petir itu membuka mulutnya dan langsung menyerang leher Gu Yuepeng. Gu Yuepeng tidak bisa melarikan diri. Serigala petir yang lain segera mendatanginya dan memakan tubuhnya. Pembantaian sepihak kini terjadi di tengah hujan yang sangat lebat dan auman serigala petir yang terus menggema di seluruh hutan. Ini adalah tanda bahwa gelombang serigala petir telah dimulai. Kini hari telah berganti malam, dan sepanjang malam itu juga hujan turun dengan sangat lebat. Di kejauhan terlihat banyak sekali sambaran kilatan petir. Fang Yuan kini sudah berbaring di tempat tidurnya sambil mendengar seruan dari para masterku yang lain. Para masterku kini tengah berkumpul untuk menyerang para serigala petir. Mereka telah mendapatkan kabar bahwa serangan sudah dimulai.
Fang Yuan tampak mengabaikan mereka. Dia mengingat ingatan di kehidupan sebelumnya, bahwa di kehidupan sebelumnya Fang Yuan masihlah seorang Master Gu peringkat 1 dan dia menjadi bagian dari tim penolong. Ia bersembunyi di dalam desa dan akhirnya berhasil selamat. Kali ini Fang Yuan sudah menjadi Master Gu peringkat 2 tahap menengah. Dia juga memiliki ulat minuman keras 4 rasa yang saat ini juga membuat dia dalam proses menuju tahap atas. Seharusnya Fang Yuan cukup kuat dan seharusnya dia ikut melawan dari serangan serigala petir ini bersama para Master Gu yang lain. Tapi saat ini dia dengan santai berada di rumah sewaannya. Dia memilih untuk berada di sana dan tidak kembali ke asrama karena dia kalau kembali ke asrama pasti diminta untuk pergi berperang. Fang Yuan kemudian bergumam dalam hatinya, kasihan, mereka harus melawan banyak serigala petir dalam cuaca yang buruk ini. Tapi ya, itulah yang harus mereka lakukan. Suatu tindakan yang sangat menyiksa. Aku yakin para pemimpin klan pasti meremehkan serangan serigala ini. Seharusnya mereka bersembunyi di desa untuk bertahan. Tapi sayang sekali, mereka tidak memiliki pengetahuan akan hal ini. Gumam Fang Yuan. Di luar hujan turun sangat lebat dan tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah badai. Badai petir dengan suara yang terus menggelegar. Para Master of Gu kini bergerak dengan cepat. Mereka semua bersiap untuk berperang. Mereka berlalu lalang di sekitar tempat penginapan Fang Yuan. Tiba-tiba, suara serigala kini sudah terdengar sampai ke desa. Dan malam ini akan menjadi malam yang membuat mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Tidak peduli itu adalah Master Gu ataupun orang-orang yang bersembunyi di dalam desa. Waktu berlalu dan tengah malam pun datang. Suara-suara dari luar jendela membangunkan Fang Yuan dari tidurnya. Sambil berbaring di tempat tidurnya, Fang Yuan membuka mata dalam kegelapan. Dia bisa membayangkan pertempuran hidup dan mati dari orang-orang yang ada di luar sana, bertempur dalam badai. Tidak peduli siapapun mereka, baik Master of Gu ataupun serigala petir, mereka jelas menunjukkan ekspresi putus asa, ekspresi kehidupan yang sangat nyata. Tapi lagi-lagi, Fang Yuan sama sekali tidak memiliki niat untuk bergabung. Sebaliknya, dia malah mengingat sebuah cerita di masa lalu. Pada dasarnya, manusia sangat kesepian. Sama seperti Fang Yuan sekarang yang ada dalam penginapan dan tidak bersama siapapun. Tapi itu tidak membuat Fang Yuan sedih, karena pada dasarnya semua manusia memang dilahirkan dalam kesepian. Manusia diibaratkan pulau-pulau kecil yang mengambang di lautan takdir. Pertemuan antar manusia seperti tabrakan pulau-pulau yang kesepian itu. Sehingga saat mereka semua bertemu, kedua belah pihak pasti akan merasakan efeknya. Terkadang pulau-pulau itu melekat menjadi satu karena ada kesamaan minat, keakraban, persahabatan, cinta ataupun benci. Tapi ada juga yang pada akhirnya berpisah menuju jalan yang penuh dengan kehancuran, atau berpisah menuju jalan yang lain. Inilah kehidupan. Sayangnya manusia selalu takut sendirian.
Mereka kemudian lebih memilih untuk berada di tengah keramaian dan tidak ingin menghabiskan waktu mereka sendiri. Karena ketika mereka merasa sendiri, itu berarti mereka sedang menghadapi kesulitan dan rasa sakit. Padahal jika mereka bisa menghadapi rasa sakit ini, manusia akan mendapatkan bakat dan keberanian. Seperti ada kata pepatah, orang sukses pasti kesepian. Fang Yuan mengingat kisah Renzu. Dia kemudian berpikir bahwa yang ia rasakan saat ini merupakan perasaan kesepian. Setiap kali Fang Yuan merasakannya, itu akan semakin memperkuat tekadnya untuk menjalani jalan iblis. Legenda juga mengatakan bahwa Renzu telah memperoleh Gu Sikap. Gu Sikap tampak seperti topeng. Tetapi jika Renzu ingin menggunakan Gu Sikap, ia harus memiliki hati. Sayangnya Renzu telah memberikan hatinya kepada Gu Harapan yang membuatnya tidak pernah merasa takut dan kesulitan. Sehingga saat ini Renzu tidak lagi bisa menggunakan Gu Sikap. Renzu sendiri tampak bingung karena tidak dapat menggunakan Gu Sikap. Kemudian dia bertanya kepada Gu Sikap, "Oh, Gu Sikap." Terkadang sikap mengatakan semuanya. Sekarang aku mengalami masalah. Tentunya kamu sudah mengetahui apa masalahku. Oleh karena itu aku datang kepadamu untuk mencari jawaban. Gu Sikap pun berkata, "Ini tidaklah sulit, Renzu. Kamu tidak memiliki hati, jadi kamu hanya perlu mencari yang baru." Renzu tampak bingung. Kemudian dia kembali bertanya, "Bagaimana caraku mendapatkan hati yang baru?" Gu Sikap menghela nafas dan berkata, "Hati tidak ada di mana-mana. Menemukan hati itu perkara yang mudah, namun juga sulit. Dengan situasimu sekarang, tentu kamu bisa mendapatkannya." Mendengar itu Renzu sangat senang lalu berkata, "Kalau begitu cepat katakan padaku, bagaimana caranya?" Kemudian Gu Sikap memperingatkan Renzu, "Hati yang kukatakan padamu, ini adalah hati yang tidak disadari. Dinamakan perasaan kesepian. Hei Renzu manusia, apakah kamu yakin menginginkan ini? Setelah kamu mendapatkannya, kamu akan menghadapi rasa sakit, kesepian, dan bahkan ketakutan yang tiada habisnya." Sayangnya Renzu tidak lagi mendengarkan peringatan dari Gu Sikap, melainkan dia terus bertanya. Mendengar itu, Gu Sikap kemudian berkata, "Kalau begitu kamu hanya perlu menatap langit di malam berbintang dan tidak mengatakan apapun hingga siang hari tiba. Begitu kamu mencapai tengah hari, maka kamu akan mendapatkan hati kesepian." Mendengar itu, Renzu tidak banyak pikir. Malam itu juga dia kemudian melakukannya karena kebetulan malam ini dipenuhi dengan bintang. Renzu telah menjalani hidup yang keras. Ia tidak punya waktu untuk menikmati keindahan dari langit malam ini. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh Gu Sikap. Setelah beberapa waktu, Renzu kemudian berpikir, "Walaupun aku memiliki Gu Harapan, Gu Kekuatan, Gu Aturan, Gu Regulasi, dan Gu Sikap untuk bertahan hidup, rupanya ini masih sulit. Bahkan jika besok aku mati, itu bukanlah sesuatu yang mengherankan. Jika aku mati, apakah dunia akan mengingat namaku?
apakah ada yang akan merayakan keberadaanku dan meratapi kematianku? Tiba-tiba semua pikiran itu muncul di kepala Renzu dan membuat dia termenung. Tapi Renzu segera menggelengkan kepalanya dan kembali menjadi fokus. Bagaimanapun, ia saat ini adalah satu-satunya manusia di dunia. Tidak mungkin ada orang lain yang meratapi ataupun senang dengan kehadirannya. Meskipun Renzu sendiri memiliki Gu sebagai temannya dan bisa diajak bicara, tetapi kini perlahan kesepian menyiksa dirinya. Di tengah penyiksaan itu, Renzu tiba-tiba tersadar bahwa saat ini dia telah memiliki hati yang baru, hati yang berisi kesepian. Dan matahari kini sudah tinggi. Matahari menarangi wajahnya. Tetapi dapat terlihat bahwa yang dirasakan Renzu bukanlah kebahagiaan. Tetapi dia terlihat terasa kesakitan, putus asa, kebingungan, dan bahkan ketakutan yang tak berujung. Renzu merasa tidak bisa menahan rasa kesepian dan ketakutan ini. Ia merasa seolah ia telah tenggelam dalam kegelapan seperti hampir menghadapi kiamat. Karena itu Renzu menangis dan kesakitan. Dia kemudian meraih matanya, bahkan dia mencungkil matanya sendiri. Setelah mata Renzu jatuh ke tanah, mata itu pun kemudian berubah menjadi seorang pemuda dan seorang gadis muda. Pemuda itu memiliki rambut berwarna emas, juga tubuh yang kekar. Sedangkan gadis itu tampak anggun dan langsung mendekati Renzu untuk menenangkannya. Merasakan kehadiran kedua orang itu, Renzu kemudian tertawa dan air matanya pun mengalir. Meskipun kini bola matanya sudah tidak ada. Renzu merasa lega karena sekarang ia memiliki sosok yang akan merayakan keberadaan, bahkan meratapi kematiannya. Renzu sungguh merasa bersyukur walaupun ia telah kehilangan penglihatannya. Tetapi kini dia tidak lagi sendirian. Fang Yuan mengingat semua cerita itu sepanjang malam. Dan kini fajar pun tiba saat hujan sudah mulai reda. Setelah peperangan besar, sekelumpulan segera petir kini telah dibabat habis oleh setiap klan di Gunung King Mao. Meskipun begitu, semua klan di Gunung King Mao mengalami kerugian yang sangat besar. Fang Yuan perlahan keluar dari penginapannya. Dia pergi untuk menuju papan prestasi yang ada di sekolahnya. Dia ingin melihat seberapa buruk kerusakan yang dialami oleh klan saat ini. Kerusakan yang hanya terjadi dalam satu malam. Singkat cerita, berkat kerjasama dari 3 klan dari Gunung King Mao, para serigala petir berhasil dikalahkan. Kini suasana berangsur-angsur menjadi stabil dan semuanya menjadi terkendali. Setelah semua itu, cerita pun berakhir. Kita akan lanjutkan lagi di next video. Kita akan lihat bersama respon dari video kali ini. Semoga responnya positif, jadi kita akan lanjutkan. Oh iya, sorry, gue nggak buka membership ya, jadi gue akan upload biasa aja seperti ini di YouTube. Untuk harinya nanti kita akan sesuaikan. Sekali lagi thank you. Bye.